Shalom, anak-anak yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita selalu tahu bahwa Allah itu baik, sungguh amat baik dalam hidup kita. God is so good. God is so good. God is so good. Is so good to me. Allah itu baik. Allah itu baik. Allah itu baik. Ia baik bagiku. Mari kita berdoa. Bapa, sungguh seperti lagu yang kami naikkan. Engkau adalah Tuhan yang baik, sungguh amat baik di dalam kehidupan kami. Karena itu kami membutuhkan Engkau sebagai pemimpin di dalam kehidupan kami melalui firman Tuhan pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan Alkitab Lukas 20 ayat 9 sampai 19. Perumpamaan tentang penggarap-penggarap kebun anggur. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini kepada orang banyak. Seorang membuka kebun anggur. Kemudian ia menyewakannya kepada penggarap-penggarap. Lalu berangkat ke negeri lain untuk waktu yang agak lama. Dan ketika sudah tiba musimnya, ia menyuruh seorang hamba kepada penggarap-penggarap itu supaya mereka menyerahkan sebagian dari hasil kebun anggur itu kepadanya. Tetapi penggarap-penggarap itu memukul hamba itu dan menyuruhnya pulang dengan tangan hampa. Sesudah itu, ia menyuruh seorang hamba yang lain. Tetapi hamba itu juga dipukul dan dipermalukan oleh mereka. Lalu disuruh pulang dengan tangan hampa. Selanjutnya, ia menyuruh hamba yang ketiga. Tetapi orang itu juga dilukai oleh mereka. Lalu dilemparkan keluar kebun itu. Maka kata tuan kebun anggur itu, "Apakah yang harus kuperbuat? Aku akan menyuruh anakku yang kekasih." Tentu, mereka segani. Tetapi ketika penggarap-penggarap itu melihat anaknya itu, mereka berunding. Katanya, "Ia adalah ahli waris. Mari kita bunuh dia supaya warisan ini menjadi milik kita." Lalu mereka melemparkan dia keluar kebun anggur itu dan membunuhnya. Sekarang apa yang akan dilakukan oleh tuan kebun anggur itu dengan mereka? Ia akan datang dan membinasakan penggarap-penggarap itu dan mempercayakan kebun anggur itu kepada orang-orang lain. Mendengar itu, mereka berkata, "Sekali-kali jangan." Tetapi Yesus memandang mereka dan berkata, "Jika demikian, apakah arti nas ini? Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Barang siapa jatuh ke atas batu itu, ia akan hancur. Dan barang siapa ditimpa batu itu, ia akan remuk." Lalu ahli-ahli Taurat dan imam-imam kepala berusaha menangkap dia pada saat itu juga, sebab mereka tahu bahwa merekalah yang dimaksudkannya dengan perumpamaan itu. Tetapi mereka takut kepada orang banyak. Judul perumpamaan kebun anggur. Inilah arti perumpamaan tadi. Pemilik kebun anggur itu Allah sendiri. Penggarap kebun adalah para imam, ahli Taurat, tua-tua Yahudi. Hamba-hamba yang diutus adalah para nabi. Anak pemilik kebun adalah Yesus. Allah itu pemilik umat manusia. Para pemimpin diminta untuk mengatur umat. Tapi ada pemimpin yang ingin berkuasa. Jadi mereka menolak nabi-nabi. Bahkan ketika Yesus datang,
mereka juga menolak, bahkan mau membunuhnya. Akhirnya, Allah sendiri akan menghukum mereka yang menolak Dia. Mari berdoa. Bapa di surga, ajar kami untuk tetap setia di dalam iman percaya kami kepada Yesus Sang Juru Selamat kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tahukah kamu, sejak dulu buah anggur adalah hasil pertanian utama di Palestina. Iklim dan keadaan tanah di Palestina memang sangat cocok untuk menanam anggur. Dari buah anggur ini bisa dihasilkan kismis, juga sari anggur yang dimasak lama hingga menjadi sekental gula tetes. Orang Ibrani biasa menyebutnya debas atau madu anggur. Anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita selalu setia kepada Tuhan Yesus, dan di dalam setiap hari mari kita berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Kristiani, penuh dengan sukacita, jujur, bertanggung jawab, murah hati, dan masih banyak lagi. Karena kita percaya Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Amin.